Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sina Prakisti dari kelas B angkatan 2018 dengan NIM 18314520167. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi spesimen urin. Jadi sebelum itu, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih penyakit yang dapat digunakan sampel urin untuk diagnosisnya. Salah satunya itu penyakit diabetes mellitus atau DM. DM atau diabetes mellitus ini merupakan suatu penyakit metabolit yang ditandai dengan meningkatnya gula dalam darah atau biasa disebut hiperglikemia. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kerusakan sel beta T dalam pankreas sehingga tidak dapat memproduksi insulin, yang mana kita dapat ketahui bahwa insulin inilah yang akan memproses gula dalam darah. Karena kadar gula dalam darah meningkat, hal tersebut menyebabkan sel tidak bisa memetabolit gula tersebut sehingga gula ini akan ikut tersaring bersama darah dalam ginjal, dan hal inilah yang menjadi cikal bakal pada pasien yang menderita diabetes mellitus pada urinnya itu terasa manis. DM ini terbagi menjadi dua tipe, ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 itu terjadi karena adanya kerusakan sel beta pankreas, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan insulin tidak dapat diproduksi atau dihasilkan karena sel beta pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan insulin tidak bisa bekerja dengan baik. Hal tersebut menyebabkan sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan insulin, yang menyebabkan gula dalam darah ini tidak bisa dikelola dan akan tetap berada di dalam darah, sehingga terjadilah hiperglikemia. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan sel beta pankreas ini mengalami kerusakan, hal tersebut terjadi karena adanya autoimun. Nah, autoimun ini terjadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya autoimun. Salah satunya itu terjadi karena infeksi virus, bakteri, ataupun paparan bahan kimia yang menyebabkan atau memicu terjadinya autoimun. Namun secara spesifiknya belum diketahui lebih pasti apakah yang menyebabkan autoimun ini terjadi dalam tubuh seseorang. DM tipe 2 itu terjadi karena adanya resistensi antara sel dengan insulin, sehingga ketika gula dalam darah itu telah dikelola di dalam insulin, yang dimana harusnya hasil dari pengelolaan insulin ini masuk ke dalam sel, menjadi kembali ke dalam darah karena sel ini tidak mengenali insulin, hasil yang dikelola oleh insulin tersebut, dan itulah yang menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Adapun gejala yang dapat terjadi pada pasien diabetes mellitus ini, yang pertama itu poliuria atau urin yang terasa manis. Hal ini terjadi karena sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, dikarenakan kadar gula di dalam darah yang meningkat menyebabkan gula tersebut ikut tersaring bersama dengan darah di dalam ginjal, sehingga menyebabkan urin kita itu mengandung glukosa, dan itulah yang menyebabkan urin kita itu atau urin pasien yang menderita diabetes mellitus ini menjadi terasa manis. Gejala selanjutnya itu adalah polidipsi atau dehidrasi. Hal ini terjadi dikarenakan ginjal memproduksi kemih atau urin secara berlebihan. Jadi pada pasien diabetes mellitus ini ada beberapa yang terjadi, yaitu dehidrasi, kemudian sering mengalami diuresis. Nah, hal ini terjadi karena adanya gangguan pada hormon antidiuretik, dan sebabnya pula dikarenakan terjadinya malfungsi pada ginjal, karena awalnya ginjal ini hanya menyaring darah, disebabkan gula dalam darah meningkat sehingga ikut tersaring bersama darah di dalam ginjal. Hal tersebutlah menyebabkan terjadinya gangguan produksi pada hormon antidiuretik, sehingga ginjal itu terus memproduksi urin secara berlebihan atau secara tidak normal. Dan hal itu juga lah yang menyebabkan pasien ini mengalami diuresis dan mengalami dehidrasi. Selanjutnya itu gejala polifagi atau kelaparan ya, kelaparan. Hal ini terjadi karena insulin tidak memproduksi, tidak mengelola glukosa dengan baik.
di mana kita tahu bahwa glukosa dikelola oleh insulin ini akan berubah menjadi energi yang akan disalurkan ke sel, dan sel ini yang akan menyalurkan ke seluruh tubuh kita. Jadi ketika kita mengalami diabetes mellitus, nauzubillah, jadi ketika pasien yang mengalami diabetes mellitus ini, dia akan mengalami rasa lapar yang berlebihan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari penyakit diabetes mellitus ini, yaitu yang paling utama itu kita harus jaga kesehatan, jaga asupan makan, dan jaga makanan yang akan kita konsumsi. Kita perhatikan kadar gulanya, apakah itu baik untuk kita sesuaikan dengan berat badan kita. Dan yang jelasnya kita harus banyak meminum air putih, karena air putih ini merupakan suatu penawar yang sangat efektif di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya itu pada bagian urinalisis. Jadi pada penyakit diabetes mellitus ini dapat didiagnosa dengan cara pemeriksaan urin atau spesimen urin. Nah, untuk pemeriksaan spesimen urin ini biasa disebut dengan urinalisis. Jadi urinalisis ini merupakan suatu pemeriksaan laboratorium dengan sampelnya itu menggunakan urin dari pasien. Nah, hal ini ditujukan untuk mendeteksi atau mengukur komponen-komponen yang melewati urin. Nah, untuk urinalisis ini dia mencakup beberapa bagian, yaitu dengan cara analisis mikroskopik, makroskopik, dan kimia. Berkaitan dengan spesimen urin, kita harus tahu dulu urin itu apa sih. Jadi urin itu merupakan suatu cairan sisa yang diekskresikan ginjal melalui proses urinalisasi. Jadi ekskresi urin ini sangat penting untuk tubuh kita, karena melalui proses itulah molekul-molekul di dalam tubuh kita yang sudah tidak digunakan disaring dalam ginjal untuk dibuang dan dikeluarkan melalui urinalisasi. Jadi fungsinya itu sangat banyak, salah satunya untuk homeostatis cairan di dalam tubuh kita. Nah, untuk urin ini sendiri dia itu mengandung 95% air dan 5%-nya itu adalah zat pelarutnya. Nah, untuk 5%-nya ini terbagi lagi menjadi dua, ada organik dan anorganik. Jadi di urin itu mengandung beberapa molekul yang baik itu organik maupun anorganik. Contohnya itu untuk organiknya itu seperti asam urat, asam piruvat, urea, seperti itu. Kalau untuk anorganiknya itu seperti magnesium, kalsium, fosfat, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan urin secara makroskopik. Yang pertama itu ada jumlah urin. Jadi pada orang dewasa itu selama 24 jam atau dalam satu hari itu menghasilkan secara normal 800 hingga 1300 ml. Nah, jumlah urin ini sangat berkaitan dengan kehemeostatisan cairan tubuh kita ataupun pada fungsi dari ginjal tersebut. Jadi ketika suatu jumlah urin mengalami berlebihan, bisa jadi merupakan salah satu indikasi adanya penyakit yang diderita oleh pasien, ataupun kalau jika terjadi kekurangan produksi urin juga merupakan salah satu tanda bahwa pasien ini mengalami kelainan di dalam tubuhnya. Selanjutnya pemeriksaan warna urin. Jadi untuk nilai normalnya urin tersebut berwarna kuning muda hingga ke kuning tua. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan warna pada urin tersebut, salah satunya itu terlalu banyaknya diuresis. Dan yang kedua itu adanya urobilin atau bilirubin yang terdapat di dalam sistem kandung kemih kita. Kemudian ada kejernihan pada urin. Jadi untuk pemeriksaan kejernihan itu bisa dinyatakan dengan hasil jernih, agak keruh, dan sangat keruh. Nah, untuk kekeruhan ini disebabkan atau didorong adanya kandungan di dalam urin kita. Misalkan pada urin yang keruh ringan atau agak keruh itu dikarenakan adanya endapan leukosit
ataupun adanya sel epitel, ataupun adanya lendir atau nubecula. Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekeruhan di dalam urin kita. Selanjutnya itu ada pemeriksaan berat jenis. Nah, di mana untuk nilai normalnya itu berkisaran 1003 hingga 1030. Nah, untuk beberapa penyakit dalam pemeriksaan spesimen urin, khususnya untuk diabetes mellitus, pemeriksaan berat jenislah menjadi parameternya. Karena khususnya pada diabetes mellitus itu glukosa kan masuk ke dalam urin sehingga menambah berat jenis suatu urin. Jadi dilihat atau diukur dari berat jenis urin dari pasien tersebut. Selanjutnya itu ada pemeriksaan bau. Untuk secara normal itu pada urin itu memiliki bau yang disebabkan adanya pemecahan asam-asam organik. Kemudian ada pemeriksaan pH atau derajat keasaman. Pada normalnya itu berkisaran 4,5 sampai 8 atau sedikit asam sekitar 5,5 hingga 6,5. Pada pemeriksaan pH ini juga sangat berfungsi dan menjadi parameter untuk diagnosa infeksi pada saluran kemih. Selanjutnya itu ada pemeriksaan secara mikroskopik. Nah, pemeriksaan secara mikroskopik ini merupakan pemeriksaan sedimen urin yang paling penting untuk mengidentifikasi suatu penyakit, entah pada penyakit infeksi saluran urin ataupun pada kelainan ginjal, dan untuk mengetahui ringan atau beratnya penyakit tersebut. Pada mikroskopik dia terbagi menjadi dua, ada organik maupun anorganik. Kalau organik itu dia seperti sel epitel, leukosit, bakteri ataupun parasit yang terkandung di dalam urin kita. Kemudian untuk yang anorganik itu seperti molekul-molekul yang berbentuk kristal ataupun amor. Bisa seperti tadi magnesium, kalsium, salah satunya juga glukosa. Yang terakhir adalah pemeriksaan secara kimiawi, di mana pemeriksaan secara kimiawi ini merupakan pemeriksaan rutin yang bisa menjadi petunjuk ada atau tidaknya suatu penyakit dalam tubuh kita, mencakup pemeriksaan protein, glukosa, benda-benda keton, bilirubin, ataupun darah samar. Untuk nilai normalnya, protein sendiri itu berkisar 30 sampai 200 mg. Dan untuk glukosa secara umum itu 180 mg per desiliter. Selanjutnya ada benda-benda keton. Benda-benda keton itu secara normal berkisar 0,3 sampai 0,6 milimol per liter. Dan untuk bilirubin dengan nilai normalnya itu 0,3 sampai 0,13 mg per desiliter. Dan yang terakhir, darah samar dalam urin itu negatif atau 0. Jadi untuk spesimen urin tidak ada sama sekali mengandung darah samar. Jikapun ada, berarti merupakan satu pertanda adanya penyakit di dalam tubuh kita. Selanjutnya kita masuk kepada bagian sampel. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika dalam penanganan spesimen urin ini. Pertama itu dalam pengumpulan spesimen. Selanjutnya ada transportasi spesimen, penyimpanan, dan tentu saja adanya pengawetan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu pengambilan sampel. Jadi hal yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan sampel itu wadah. Jadi wadahnya ini sangat berpengaruh. Jika wadah yang kita gunakan atau botol sampel atau botol spesimen yang kita gunakan itu kotor ataupun tidak ada memiliki penutup, itu akan sangat berpengaruh pada spesimen urin. Kemudian identitas spesimen urin. Jadi pada botol itu sekurang-kurangnya dan harus jelas memiliki identitas baik itu nomor pasien ataupun nama pasien, agar tidak terjadi tukar-menukar antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Selanjutnya itu ada pada pengiriman. Ya, pada pengiriman itu sekurang-kurangnya 1 jam setelah pengambilan dan selambat-lambatnya 2 jam setelah pengambilan sampel. Namun paling baik itu saat sampel atau urin itu masih dalam keadaan segar. Dan yang terakhir, ketika mengalami pengiriman atau melalui transportasi, maka perlu adanya kita menyiapkan wadah yang steril
dan memiliki suhu 4 derajat Celcius untuk minimum waktu itu 2 jam ya. Jadi pada proses pengiriman kita harus menyimpannya di wadah yang memiliki suhu yang rendah agar urin itu tetap dalam keadaan yang segar dan terhindar dari paparan mikroorganisme. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah transportasi. Jadi dalam transportasi ini yang berperan penting adalah para petugas yang akan melakukan pengiriman sampel tersebut. Para petugas ini akan melakukan pengecekan ulang terhadap botol spesimen yang tertera label pasien bersamaan dengan formulir dari data pemeriksaan laboratorium yang diinginkan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan pembawaan sampel sebelum pengiriman. Kemudian setelah melakukan pengecekan atau pengecekan ulang, sampel tersebut atau botol sampel dimasukkan ke dalam box dan disimpan di dalam kontainer yang memiliki suhu yang telah sesuai dengan yang ditentukan, ya kisaran 4 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam meja dorong yang terdapat di dalam kontainer tersebut. Selanjutnya itu adalah penyimpanan. Nah, di sini penyimpanan itu yang berperan penting adalah para pihak laboratorium. Ketika sampel telah sampai, maka akan dimasukkan ke dalam lemari es yang memiliki kisaran suhu 2-8 derajat Celcius. Yang pastinya kulkas tersebut atau lemari es ini dipastikan tidak mengalami kebocoran, suhunya tetap stabil sesuai yang telah ditentukan, dan terhindar dari mikroorganisme ataupun zat-zat bereduksi yang dapat merusak hasil atau mempengaruhi hasil dari pemeriksaan nanti. Dan yang terakhir adalah pengawetan. Nah, di sini pengawetan sangat diperlukan pada spesimen urin yang mengalami penundaan atau mengalami pengiriman sebelum dilakukannya pemeriksaan. Kita tahu bahwa urin ini kan memiliki tekstur cair. Nah, cair ini kan merupakan media yang paling baik untuk bakteri berkembang biak. Apalagi mungkin saja di dalam urin tersebut mengandung nutrisi yang sangat baik untuk bakteri. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dilakukannya pengawetan. Di sini pengawetan terbagi menjadi dua, ada pengawetan secara rutin dan ada pengawetan dengan bahan kimia. Kalau secara rutin itu bisa menggunakan kulkas tadi dengan kisaran suhu yang telah ditentukan, bisa 4 derajat Celcius atau kisaran 2-8 derajat Celcius agar urin ini tetap stabil ya. Kemudian dengan bahan kimia itu seperti kloroform, HCl, formalin ataupun toluena. Jadi pengawetan ini sangat perlu dilakukan apalagi pada spesimen urin yang mengalami penundaan. Namun beda halnya pada spesimen yang ketika setelah diambil dari pasien langsung dilakukan pemeriksaan, maka hal ini atau pengawetan ini tidak perlu dilakukan karena rentan waktu dari pengambilan dan pemeriksaan itu tidak terlalu lama sehingga mungkin akan memiliki kontaminasi antara mikroorganisme dengan spesimen itu dapat terhindari. Jadi tidak perlu menggunakan pengawet. Materi selanjutnya adalah metode pemeriksaan. Di sini ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk melakukan pemeriksaan spesimen urin. Yang pertama itu dengan menggunakan alat urinometer, refraktometer, dan yang terakhir itu strip reagen. Jadi masing-masing metode ini sama, tujuannya untuk mengukur berat jenis spesimen urin. Namun memiliki beda prinsip atau caranya. Kalau pada urinometer dia dengan cara mengukur berat jenis spesimen dalam suhu tertentu, umumnya itu 20 derajat Celcius. Namun beda halnya pada refraktometer, dia itu dengan cara meneteskan 1 atau 2 tetes spesimen urin ke dalam alat tersebut, sehingga alat tersebut akan menentukan konsentrasi zat yang terlalu di dalam spesimen. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode strip reagen. Ya, prinsipnya pada strip reagen ini dengan melihat perubahan pKa dari polielektrolit yang berkaitan dengan konsentrasi ion dari urin. Jadi semua metode ini sama-sama mengukur
berat jenis spesimen urin tersebut. Kemudian adapun yang perlu diperhatikan lagi adalah jenis urin yang akan kita ambil. Jadi informasi ini perlu disampaikan pada pasien yang akan mengambil sampel urinnya. Karena ada beberapa pemeriksaan penyakit itu dia memerlukan sampel urin itu pada waktu yang berbeda atau pada rentan waktu yang telah ditentukan. Jadi di sini ada 3 jenis urin. Yang pertama itu ada urin rutin atau pagi, urin sewaktu, dan urin pancar tengah. Untuk urin pagi atau urin rutin itu diambil ketika pasien baru bangun tidur atau urin pertama setelah bangun tidur. Ya, hal tersebut dikarenakan pada konsentrasi pada urin pagi ini lebih tinggi dan pH-nya tuh bersifat asam. Kemudian pada urin sewaktu ya tentu saja diambil pada waktu tertentu, misal 1 sampai 2 jam atau 24 jam sebelum pemeriksaan. Dan yang terakhir itu adalah urin pancar tengah. Ya, di sini tujuan urin pancar tengah itu untuk mengidentifikasi adanya infeksi saluran kemih. Selanjutnya masuk kepada persiapan. Jadi yang perlu kita persiapkan itu yang pertama itu handscoon, bengkok, kemudian formulir serta formulir untuk pemeriksaan laboratorium, kertas etiket serta botol spesimen yang memiliki tutup yang baik ataupun rapat. Selanjutnya masuk pada bagian prosedur tindakan oleh pasien. Jadi sebelum melakukan pengambilan sampel, pasien harus diarahkan dulu apa yang perlu dilakukan. Jadi pertama itu arahkan pasien untuk mencuci tangan, kemudian menggunakan handscoon, tidak lupa mengisi formulir dan mengisi etiket pada botol spesimen. Lalu masuk pada bagian pengambilan urin oleh pasien. Jadi sebelum pasien melakukan pengambilan itu diinformasikan dulu bahwa berapa takaran yang perlu diambil. Jadi untuk pemeriksaan ini 100 cc masukkan ke dalam botol sampel, setelah itu tutup rapat. Setelah itu kita sesuaikan data pada label botol spesimen dengan formulir yang telah kita isi pada buku ekspedisi laboratorium. Ketika semua telah selesai, maka lepaskan handscoon dan cuci tangan. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya itu adalah pengambilan sampel. Ini merupakan informasi dasar yang harus disampaikan pada pasien agar tidak terjadi kesalahan yang akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan laboratorium. Jadi yang pertama itu pada pasien wanita dibersihkan dulu pada bagian area perineumnya dengan antiseptik, sedang pada laki-laki, pasien laki-laki itu dibersihkan pada bagian meatus urinaria dan distalis penisnya. Setelah itu dibiarkan urin yang pertama itu terbuang dan letakkan wadah pada bagian urin tengah. Nah, dan yang perlu diperhatikan itu jangan sampai terkena bagian saluran kemihnya ya. Untuk wanita jangan sampai terkena bagian perineumnya, dan pada laki-laki jangan sampai terkena bagian meatus urinaria ataupun distal penisnya. Jadi ditadah urin sesuai dengan takaran yang telah diarahkan oleh dokter. Baik, mungkin ini saja materi dari saya terkait spesimen urin untuk memenuhi MIT Kimia Klinik kelas B angkatan 2018. Mohon maaf sebesar-besarnya atas gangguan yang mungkin selama video ini berlangsung teman-teman mendengar entah suara ayam atau suara apapun. Saya memohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 완전히 취해서 숨 쉬는 것조차 잊어버린 나의